Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran akuntansi kelas 12 perusahaan jasa. Materi kita kali ini adalah pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Silakan anak-anak dipersiapkan modulnya kemarin, modul yang kita pakai. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang jurnal umum, kemudian buku besar. Nah, setelah buku besar, selanjutnya kita akan membahas tentang neraca saldo, di mana saldo-saldo ini diambil dari masing-masing buku besar. Akun kas, kalian lihat di situ ada saldo 32.435.000, sewa dibayar di muka 6 juta, perlengkapan 8.330.000, kemudian peralatan 9.350.000, utang usaha 2 juta. Yang perlu kalian ingat, di sini ada kelompok utang usaha, modal Nyonya Cantika, pendapatan jasa, semuanya masuk ke kolom kredit. Sedangkan kelompok beban masuk dalam kelompok debit. Nah, di sini yang perlu diingat lagi, kelompok debit dan kredit dalam rumus akuntansi harus berimbang, sehingga jumlah saldonya debit 61.395.000 dan kelompok kreditnya 61.395.000. Neraca saldo di sini adalah ringkasan dari saldo-saldo buku besar kemarin. Selanjutnya kita pada materi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian ini dikelompokkan menjadi 5, beban dibayar di muka, kemudian depresiasi atau penyusutan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih akan diterima, dan terakhir pendapatan diterima di muka. Untuk lebih jelasnya akan saya ulas satu persatu. Mulai dari beban dibayar di muka, yang dimaksudkan di sini adalah pos yang awalnya dicatat ke dalam aset perusahaan dan diharapkan akan menjadi beban dalam jangka waktu tertentu atau melalui kegiatan perusahaan. Yang termasuk beban dibayar di muka diantaranya perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, kemudian contoh-contoh lainnya. Berikut 1. Asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 1 Mei 2016, Salon Anugrah membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 12 juta. Jadi bulannya Mei pelaksanaan pembayaran akuntansinya, asuransi, itu sebesar 12 juta. Sehingga pada saat itu jurnalnya berbunyi, asuransi dibayar di muka di debit 12 juta, sementara kasnya dikredit 12 juta. Karena pada tanggal 1 Mei kita mengeluarkan uang sebanyak 12 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember kita menutup laporan keuangan. Asuransi dibayar di muka tidak menunjukkan angka 12 juta. Karena 12 juta ini dipakai 1 tahun, mulai 1 Mei berarti sampai akhir April. Maka asuransi yang telah digunakan selama 8 bulan. Kita hitung Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi bulan Mei sampai Desember 8 bulan. Maka cara penghitungannya
8/12 kali 12 juta. Hasilnya 8 juta. Maka yang telah menjadi beban dalam jurnal penyesuaiannya adalah 8 juta beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka 8 juta. Dengan keterangan beban asuransi Mei sampai Desember. Kemudian yang kedua, perlengkapan pada tanggal 5 April 2016, Bengkel Jaya membeli perlengkapan 2.340.000 secara tunai. Saat itu kita menjurnal perlengkapan debit 2.340.000, sementara kasnya kredit 2.340.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan. Tapi pada tanggal 31 Desember, perlengkapan yang tersisa tinggal 560, sehingga yang terpakai adalah 1.780.000. Dengan hitungan 2.340.000 pembelian kita dikurangi dengan sisa perlengkapan 560, berarti yang terpakai 1.780.000. Maka jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan 1.780.000 debit, kreditnya perlengkapan dengan keterangan beban perlengkapan yang terpakai. Yang kedua tentang depresiasi atau penyusutan. Pemakaian aset ini bisa mengurangi nilai suatu aset tersebut yang sering disebut dengan nama depresiasi. Contoh, tanggal 2 Januari 2016, Bengkel Makmur membeli peralatan bengkel 10 juta. Maka jurnal umumnya berbunyi peralatan debit 10 juta, kasnya dikredit 10 juta dengan keterangan pembelian peralatan. Pemakaian peralatan ditaksir 5 tahun dengan nilai sisa 1 juta. Maka penghitungannya 1/5 kali 10 juta dikurangi 1 juta sehingga 1.800.000 untuk pemakaiannya. Di sini 1/5 tahun pertama dibagi tahun kelima kali 10 juta, ini nilai pembelian kita, kemudian dikurangi nilai akhirnya. Maka untuk jurnal penyesuaiannya berbunyi beban depresiasi peralatan 1.800.000 debit, akumulasi depresiasi peralatan 1.800.000, maka keterangan beban depresiasi peralatan. Beban yang masih harus dibayar ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2018 diketahui beban gaji yang belum dibayar kepada karyawan selama 5 hari sebesar 750.000. Maka beban ini merupakan utang karena pas tanggal 31 kita menutup, sementara kita masih punya hutang kepada karyawan atau belum dibayar. Maka jurnal penyesuaiannya beban gaji debit 750, kreditnya utang gaji 750.000 dengan keterangan pembebanan gaji selama 5 hari. Kemudian yang keempat, pendapatan yang masih akan diterima. Pada tanggal 31 Desember 2016, Bengkel Makmur telah menyelesaikan jasa servis motor sebesar 2.350.000 dan telah dikirim tagihannya kepada pelanggan disertai faktur sebagai tagihan namun belum dicatat dalam pembukuan Bengkel Makmur. Karena di sini kita belum terima uang, maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha di debit 2.350.000, sementara pendapatan jasa kredit 2.350.000. Dengan keterangan
pendapatan jasa yang masih akan diterima. Kemudian yang kelima, pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 Juni 2016, Salon Anita menerima pendapatan sewa gedung untuk jangka waktu 10 bulan sebesar 10 juta. Maka jurnal umumnya kas didebet, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka sebesar 10 juta. Maka keterangan dari jurnal umum tersebut, penerimaan sewa dibayar di muka dengan nilai 10 juta. Penghitungan jurnal penyesuaian adalah 7/10 kali 10 juta sehingga 7 juta. Karena di situ jangka waktunya hanya 10 bulan, bukan 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti di sini pembaginya adalah 12. Tapi karena di sini jangkanya adalah 10 bulan, sementara kita memakai pada akhir Desember itu adalah 7 bulan, terhitung bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi mulai dari Juni sampai dengan Desember. Jurnal penyesuaiannya pada 31 Desember, pendapatan sewa diterima di muka 7 juta, kreditnya pendapatan sewa 7 juta. Keterangan pendapatan sewa yang telah diakui. Nah, inilah tadi jurnal penyesuaian pada materi kita hari ini. Selamat belajar dan semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.